Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hoki humor ala kiai. Terorisme dan radikalisme merupakan sesuatu yang memang masalah dalam kehidupan kita. Terorisme, radikalisme sesuatu yang keras. Terkadang atas nama sesuatu kebenaran menurut mereka, akhirnya melakukan sesuatu yang teror. Menurut saya itu sesuatu yang tidak baik. Nah, untuk itu bagaimana menurut pendapat Kang Maman tentang terorisme dan radikalisme? Di masyarakat kita sekarang, Kang, ini banyak, Kang, perbuatan-perbuatan yang menurut mereka benar, akhirnya melakukan teror dan radikal. Demo dengan kekerasan. Nah, itu bagaimana menurut Akang ini, Kang? Ya, terima kasih Mang Oot. Sahabat hoki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawala ba'd. Islam sendiri hadir menjadi agama yang penuh rahmah, penuh kasih sayang. Makanya kalau ada orang yang membajak kata Islam untuk gerakan radikalisme terorisme, jelas itu tertolak. Itu yang pertama. Yang kedua, radikalisme dan terorisme itu sebenarnya punya akar. Itu yang saya sebut sebagai puritanisme. Ada kelompok-kelompok orang yang mempunyai ciri yang pertama, dia hanya punya satu ayat. Tetapi ayat itu dijadikan sebagai acuan kebenaran dan dia tidak membaca ayat-ayat yang lain. Kekeh petekeh, seolah-olah cuma ayat eta. Misalnya dia teriak lillahi ma fis samawati wa fil ard. Semua yang di langit di bumi itu milik Allah. Akhirnya dia menolak sistem pemerintahan apapun, lalu dia pun tidak mau membayar pajak, sebab semua milik Allah. Sampai ketika dia ke warung, dia minum air mineral, terbayar. Kata tukang warung, Ustadz, bayar. Loh, kenapa harus bayar? Bukankah ini adalah air mineral milik Allah? Lillahi ma fis samawati wal ard. Untung tukang warungnya Ustadz juga. Akhirnya dia bilang, oke lah, itu milik Allah. Tapi dia ambil aquanya lagi, mineral lagi, lempar. Dia bilang, kenapa saya dilempar? Bukankah ini air mineral milik Allah? Dia bilang, siapa? Nggak ada yang melempar. Karena Al-Qurannya jelas. Wa ma romaita id romaita walakinna roma. Dan tidaklah saat Anda melempar kecuali melempar Allah. Jadi kita harus melawan kelompok-kelompok seperti itu dengan cara membandingkan kembali ayat, pendapat-pendapat yang berbeda. Yang kedua, ciri mereka itu anti dialog, monolog, doktrinal. Padahal agama ini hadir untuk lalu berdialog. Sehingga kita harus mau mendengar orang lain. Lihat aja Al-Quran selalu bilang yas'alunaka anil ahilla, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka. Ya Muhammad, sahabat-sahabat bertanya, lalu dijawab. Jadi tidak ada yang namanya monolog, seolah-olah kebenaran itu mutlak milik dia. Kebenaran itu milik Allah dan boleh beberapa orang menyatakan kebenaran itu secara berbeda. Nah, yang ketiga, mereka itu secara jahat men-share, membuli kelompok yang berbeda dia itu sebagai musuh. Padahal orang yang berbeda itu justru menjadi sahabat. Karena sungguhnya perbedaan itu diletakkan pada konteks lita'arofu, saling mengenal, saling mengarifi, saling mencintai. Dan itu hakikatnya. Kalau ini tidak cepat-cepat diantisipasi dengan gerakan literasi, dengan belajar mengaji, dengan sama-sama muqabalah ilmu, maka akan melahirkan kelompok radikal. Nah, kelompok radikal muncul lewat hate speech, ceramah-ceramah kebencian, dakwah-dakwah permusuhan, dan akhirnya lama-lama dia akan menggunakan bom, senjata, dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi. Ini ada pertanyaan nih, Kang. Pertanyaannya dari @ade Duryana. Pertanyaannya nih, Kang. Bagaimana menangani radikalisme dan terorisme secara kelembagaan atau negara lagi seperti Kang? Ya, yang pertama ya, puritanisme itu harus dilawan juga oleh gerakan-gerakan literasi. Dan ini ormas-ormas besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PUI, Versis, Al-Irsyad itu harus muncul kembali, dan negara harus perhatian, jangan sampai negara menjadikan terorisme ini sebagai proyek juga. Nangkapin
teroris tapi dilepasin sebagian, lalu nanti dibuat kayak drama kayak gitu. Nah, yang jelas aja pesantren, para kiai melakukan edukasi bahwa sungguhnya Islam itu hadir menjadi gerakan wasatiyah, moderatisme. Tidak boleh ada tatarruf, radikal kiri, radikal kanan, tidak boleh ada orang yang menggunakan kekerasan untuk nilai-nilai keagamaan. Nah, yang kedua, kalau mereka sudah jadi radikal, nah ini turunlah polisi. Hukum harus ditegakkan. Misalnya ada seorang penceramah melakukan hate speech, membuli. Undang-undang ITE misalnya melihatkan kepada kita, siapapun yang menyebar kebencian, memprovokasi, membuli dan sebagainya, tangkap, legakan hukum. Nah, kalau sudah terlibat terorisme, undang-undang terorisme yang dibahas di DPR sebenarnya menjadikan kita harus melibatkan semua kalangan di dalamnya, sehingga tidak boleh ada orang yang melakukan teror di negeri ini. Negeri ini ada negeri hukum, negeri ini ada negeri di mana orang yang berbeda pun termasuk non muslim itu menjadi bagian dari warga negara. Tidak ada warga negara kelas 2, semuanya warga negara yang harus dilindungi, mendapatkan rasa aman. Begitu. Sahabat Hoki, Umar ala Kiai, teroris dan radikal bukan bagian daripada Islam. Kang Mangga memberikan ibroh. Iya, Mang Oot dan sahabat Hoki, ada orang yang selalu merasa bahwa ayat Quran yang ia baca itu adalah yang terbaik, sehingga dia sombong, takabur, kayak gitu. Nah, akhirnya dia lihat orang yang sedang tandur, dia bilang, ibu-ibu ahli neraka sih ya, tritium. Dia gampang aja nyebut orang ahli neraka. Lalu ada yang ngajak, Ustadz kita tahlilan yuk. Apa itu tahlilan? Bid'ah. Kulubun adin dolala wa kulubun finnar. Tiba-tiba ada kuwu lurah. Ustadz kita 17 Agustan. Apa itu 17 Agustan? Nabi Muhammad tara 17 Agustan. Lurah nanya, 17 Agustus Nabi Muhammad lahir di mana? Nah, akhirnya dia sendirian, tidak ada orang yang mau nemenin. Nah, ini anekdotnya, tiba-tiba dia disamperin sama harimau. Dia udah, wah, dia teriak, tolong. Nggak ada yang nolong. Karena dia, Ustaz sombong. Woi mau, dahar. Oh, kayak gitu. Akhirnya dia baru sadar bahwa kesombongan, ketakaburan, dan tidak bergaul di tengah masyarakat itu akan merugikan diri sendiri. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, aku pingin husnul khotimah. Lama dia berdoa, dia lihat ternyata harimaunya pun sedang duduk. Ditanya, harimau kamu sedang apa? Ustaz sedang apa? Saya sedang bertobat dan ingin husnul khotimah. Saya berdoa. Kata harimau, sama, saya ingin berdoa. Kamu doa apa? Doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terima kasih. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.